kali ini akan mempresentasikan tentang materi yang kami dapat yang diampu oleh Ibu Indri Astuti. Pertama-tama perkenalkan, saya Ratu Lydia Ramadhani. Saya Francia Francisca. Saya Gita Nuraini. Selamat menonton. Hai semuanya. Di sini saya akan membahas definisi dari diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pemilihan kata dan penggunaan kata secara tepat dengan ide atau gagasan untuk mewakili suatu pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain dinyatakan dalam suatu pola kalimat, baik secara lisan maupun tulisan untuk memunculkan fungsi atau efek tersendiri bagi pembaca. Selain itu, pilihan dan kesesuaian kata yang didukung dengan tanda baca pula yang tepat dapat menimbulkan nada kebahasaan, yaitu sugesti, yang terekspresi melalui rangkaian kata yang disertai penekanan mampu menghasilkan daya persuasi yang tinggi. Definisi menurut para ahli. Henry 1988 isi 102 menjelaskan bahwa diksi ialah pemilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran serta perasaan yang ingin dinyatakan pola suatu kalimat. Nah, kalau untuk Ahmadi yaitu 1990 isinya ya 136, dia memberikan definisi diksi, yaitu adalah seleksi kata-kata untuk mengekspresikan ide atau gagasan suatu perasaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari diksi, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Ada dua. Nah, di sini jenis berdasarkan makna. Makna denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata makna untuk menunjukkan konsep, referensi, atau ide. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Contohnya apa sih? Yaitu contohnya jerapah memiliki leher panjang dibanding dengan hewan lainnya. Kalau jenis berdasarkan makna konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Konotasi mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Contohnya apa sih? Awasilah anak itu karena ia panjang tangan itu suka mencuri. Jenis berdasarkan leksikal, yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Ada sinonim, antonim, homonim, polisemi, dan hiponim. Ini berdasarkan sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lainnya, meski bentuk katanya berbeda namun punya arti yang sama. Kalau yang kedua, antonim adalah sebuah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata lainnya. Kata antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anama, yang artinya nama, anti, yang artinya melawan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kata homonim, berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu homos, yang artinya sama, dan cuma, yang artinya nama. Homonim adalah kata-kata yang memiliki kesamaan ejaan, bunyi, namun berbeda arti. Yang keempat, polisemi adalah suatu kata yang bermakna ganda. Artinya, kata tersebut memiliki makna yang lebih dari satu, yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang kelima, yaitu ada hiponim. Hiponim adalah kumpulan kata-kata yang maknanya semantik, saling berhubungan dan bergabung dalam suatu jenis kelompok kata yang sama. Contoh homonim, polisemi, dan hiponim. Contoh homonim, ia bisa mengerjakan soal sulit itu, kata yang bisa bermakna mampu, ia terkena bisa ular yang cukup mematikan. Kata ini bisa merujuk pada zat beracun. Kalau polisemi itu berat, dia tuh dari suatu benda yang bobotnya tuh beban suatu masalah.
Kalau hiponim itu contohnya kayak apel, anggur, markisa, nangka, durian merupakan hiponim dari buah-buahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri diksi. Yang pertama, diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Nah, diksi digunakan untuk memilih kata yang paling tepat agar gagasan atau pesan yang ingin disampaikan menjadi jelas. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Di sini, diksi juga membantu membedakan nuansa makna, yang artinya meskipun beberapa kata memiliki arti yang mirip, pemilihannya tetap harus disesuaikan dengan situasi, tujuan, dan perasaan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Lalu yang terakhir, yang ketiga, menggunakan perbendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memperdayakan kekayaan yang menjadi suatu kata yang jelas. Nah, yang ketiga ini, diksi menggunakan kosakata yang sudah dikenal masyarakat sehingga bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami, menarik, dan mampu menyampaikan makna secara jelas. Selain memiliki ciri-ciri, diksi juga memberikan manfaat dalam keindahan berbahasa. Manfaat yang pertama itu menonjolkan bagian tertentu suatu karya. Yang kedua, memperjelas maksud dan menghidupkan kalimat. Yang ketiga, menimbulkan keindahan, menyangkut aspek bentuk sebagaimana dikreasikannya penuturannya. Yang keempat, menimbulkan kesan religius. Yang kelima, menampilkan gambar suasana. Yang keenam, menimbulkan kesan menghidupkan lukisan. Yang ketujuh, mengkonkretkan gambaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kata yang tepat sangat berpengaruh terhadap kejelasan, keindahan, dan efektivitas komunikasi. Intinya, diksi itu bukan sekedar memilih kata, tetapi memilih kata yang paling tepat supaya pesan yang kita sampaikan jelas, menarik, dan mudah dipahami. Nah, di sini ada video mengenai diksi yang bisa teman-teman tonton sendiri, dan saya di sini akan membacakan beberapa analisis yang kami dapat dari video tersebut. Nah, analisis yang pertama itu adalah masalah penulisan simbol mata uang. Kalau kita habis belanja atau habis makan di tempat makan, kita pasti dapat struk atau bonek gitu kan. Nah, di dalam penulisan bonek itu pasti tertulis Rp titik spasi 100.000 atau Rp titik spasi 2.000. Itu padahal kalau dalam KBBI Bahasa Indonesia itu termasuknya salah, karena yang benar itu Rp 100.000, nggak perlu pakai titik dan spasi lagi habis tulisan Rp-nya. Nah, analisis yang kedua itu adalah masalah penggunaan bahasa tidak baku. Salah satu kata yang masih sering disalahpahami dari tulisan maupun lisan itu adalah kata silakan. Jadi penulisan atau pengucapan yang benar itu adalah silakan tanpa pakai H. Nah, kalau kita mau ambil contoh di sini itu adalah kepada para tamu undangan dipersilakan untuk duduk. Jadi itu bukan dipersilahkan tapi dipersilakan. Analisis ketiga adalah masalah jam versus waktu. Nah, jam di sini tuh sebenarnya lebih condong untuk menentukan rentang waktu. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa. Sedangkan kalau pukul itu untuk kita menyebutkan jam tertentu gitu di waktu yang spesifik. Nah, kalau kita ambil contoh di sini, saya pergi ke perpustakaan dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Nah, itu untuk contoh penggunaan kata waktu, kata jam. Dan untuk contoh dari kata pukul, contohnya itu saya pergi ke kampus pukul 9 pagi. Nah, begitu contohnya. Yang keempat ada masalah pembentukan kata. Jadi salah satu kata yang juga masih banyak disalahpahami yaitu adalah kata mengubah, yang mana tuh orang-orang sering nyebut atau nulisnya itu merubah, padahal asal katanya itu kan ubah. Nah, kalau ingin nulis merubah atau mengubah itu ditulisnya atau disebutnya mengubah, bukan merubah, karena kalau merubah itu kata dasarnya jadi rubah dan bukan ubah. Nah, analisis yang kelima atau yang terakhir itu ada masalah kelogisan kalimat.
kita di sini ambil contoh dari kata COD, yang mana ini tuh udah nggak asing banget. COD atau cash delivery itu sebenarnya adalah sebuah jasa yang diberikan oleh pihak aplikasi dan bukan sebuah metode pembayaran. Jadi kita di sini masih suka banyak banget yang salah paham kalau COD itu metode pembayaran, padahal COD itu adalah jasanya dari aplikasi itu tersendiri. Nah, kesimpulan dari presentasi kami adalah pemilihan diksi yang tepat itu sangat krusial bagi tulisan-tulisan yang kita buat. Jadi misalnya kalau kita ingin memberikan informasi atau kita ingin membuat sebuah tulisan dan kita ingin menyebarnya kepada orang-orang, jadi itu kita harus memperhatikan tanda baca dan diksi yang tepat agar tuh orang juga bisa paham apa yang mau kita sampaikan ke mereka. Jadi kalau misalnya ada sedikit tanda baca yang salah, itu pasti udah ngubah maknanya, apalagi kata baku yang nggak kita gunain itu juga bisa mengubah interpretasi pemahaman orang-orang yang membaca tulisan kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.